Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Dipa Indah Frina. Selamat datang di video edukatif yang berjudul Mengenal 3 tipe organisasi, yaitu Profit, Non-Profit, dan Government. Nah, nantinya kita akan membahas bagaimana proses-proses penting dalam organisasi dijalankan, mulai dari pengambilan keputusan, manajemen konflik, perubahan organisasi dan kepemimpinan, hingga pengelolaan keberagaman. Kita menghadirkan 3 narasumber berpengalaman dari masing-masing tipe organisasi. Yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Kayak gimana proses pengambilan keputusannya biasanya dilakukan di organisasi Mas. Misalnya kayak kasih satu case-nya aja dan gimana itu proses pengambilan keputusannya. Kalau dalam kasus di tempat kita ini, kalau dalam mengambil keputusan itu kita langsung dari atasan langsung atau bapak buahnya langsung. Nah, itu mereka yang mengambil keputusannya. Kita sebagai yang di bawahnya, kita hanya menurutkan perintah mereka saja. Oke, berarti emang regulasinya harus kita menurut perintah dari atasan dan yang kita harus mengikuti arahannya itu ya Mas. Betul, seperti itu. Organisasi pasti ada konflik gitu Mas. Aku pengen tahu juga jenis konfliknya itu yang sering terjadi di dalam organisasi Mas tuh apa Mas? Kasih saran atau salah kasih perintah seperti itu. Berarti emang konflik yang paling sering terjadi itu di dalam organisasinya Mas itu ya pasti miskomunikasi ya Mas. Ada nggak sih perubahan setiap dia misalnya si A yang naik jadi jabatan ini. Nah itu dia setiap pergantian itu ada perubahan nggak? Perubahan antara peraturan kah atau bagaimana? Pas kalau atasan tuh pasti kalau setiap ganti itu pasti ada berbeda keputusan, ada berbeda kerjaan yang sesuai dia mau lah hitungannya. Briefing nanti kan mereka berbriefingkan kita untuk kasih tahu apa yang harus kita laksanakan kan setiap kalau ganti jabatan itu. Berarti setiap ada jabatan yang baru pasti dijelaskan plan tersebut, plan seterusnya gitu ya Mas? Betul. Aku pengen tahu gimana kayak di dalam organisasinya itu saling menghargai dan mengelola keberagaman itu Mas. Di TNI apalagi Angkatan Udara itu ya kalau masalah beragaman ya seluruh Indonesia ya, mau dari Sumatera, mau Jawa, Kalimantan, Papua pun karena saya pernah di Papua, kita saling menghargai. Sepertinya kita mereka ibadah yang berbeda agama itu kita menghargai mereka. Minggu nggak ada minggu misalnya mereka ibadah, kita menggantikan mereka atau mengcover mereka misalnya. Terus Jumat mereka, saya kan Islam, nah mereka mengcover saya yang Jumatan gitu. Gimana tuh proses pengambilan keputusannya yang biasa dilakuin di dalam organisasi gitu Mas? Oke, di setiap organisasi itu kan itu kita terlibat dengan banyak orang ya. Berarti kan di situ kita menyatukan pendapat A, pendapat B, pendapat C untuk mencapai tujuan yang kita harapkan kan seperti itu. Ya, dari sisi misalkan sisi marketing, dari sisi misalkan produksi, dari sisi quality, itu semua harus combine satu sama lain untuk mendapatkan suatu keputusan yang memang itu baik untuk perusahaan. Apa aja sih jenis konflik yang paling sering muncul gitu di dalam dunia kerja, di dalam perusahaan atau organisasi Mas? Perusahaan juga itu harus jelas dimension gitu. Jadi kalau misalkan karyawan tidak boleh telat selama 3 bulan atau masa probation, atau tidak boleh absen selama masa probation, masa percobaan gitu ya, atau tidak boleh sakit selama 3 bulan. Nah itu harus jelas. Nah jadi ketika emang ada konflik-konflik seperti itu, ya kita balik lagi ke regulasi seperti apa, ya kan, ke kepatuhannya seperti apa, kayak gitu. Gimana organisasi ini mengkomunikasikannya perubahan besar, misalnya kepala manajer lah yang ganti, dia ganti. Nah itu dia misalnya mau melakukan perubahan, itu cara mengkomunikasikannya bagaimana? Nah biasanya sebelum kebijakan itu masuk, kita udah mulai sounding nih, sedikit-sedikit kulitnya kita kasih, jangan kita langsung boom gitu kan, langsung di besok kita jalanin yang kebijakan ini, nggak kayak gitu. Jadi orang pasti juga bakalan ini orang ngapain sih baru masuk, coba udah ngasih peraturan baru, orang juga pasti bakalan jengkel gitu kan. Nah jadi kita harus lihat dulu kondisi orangnya seperti apa, maksudnya kondisi organisasi kita itu seperti apa.
Ada organisasi yang mungkin dihuni sama orang-orang yang itu orang keras-keras semua gitu, mungkin pendekatannya beda. Atau misalkan dihuni sama anak-anak muda, itu pasti pendekatannya beda. Atau dihuni anak yang emang baru tamat SMA, itu pasti pendekatannya beda. Yang maksudnya yang pola pikirnya setiap kategori itu berbeda-beda gitu. Nah kita harus memposisikan karena secara langsung kan kita pemimpin, kita harus memberikan pengaruh ke mereka agar sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang perusahaan butuhkan, apa perusahaan inginkan. Yang mungkin selama ini tuh nggak bisa terimplementasi gitu. Jadi kita coba pendekatan-pendekatan seperti apa. Bagaimana organisasi ini menghargai dan mengelola keberagaman dalam organisasi. Organisasi yang baik itu sebenarnya tidak pandang bulu ya. Jadi yang masuk sini orang kaya doang gitu. Setiap organisasi itu pasti dia punya standar keberagaman atau dia pasti punya grading. Misal, saya butuh orang seperti apa. Nah, kandidat ini cocok nggak dengan posisi yang akan yang akan dia tempatin gitu. Pokoknya gini, oke kita rekrut aja nih dari user misalnya gitu. Oh ambil aja. Kalau misalkan nggak di bidangnya, itu kan nanti PR juga di kita. Kalau misalnya kita tetap paksain, nanti kan secara langsung ya kita ambil untuk apa gitu. Di satu sisi kita kasihan juga sama dia gitu. Oke lah secara pekerjaan dia dapat. Cuma dari sisi dia sendiri nanti ketika dia kerja, itu orang pasti bakalan stres gitu. Kali cuma sehari 2 hari resign. Karena banyak kejadian kayak gitu. Jadi apa yang tadi saya bilang itu right man in right place gitu. Jadi orang yang tepat di posisi yang tepat atau orang yang tepat di tempat yang tepat gitu. Bukannya kita membeda-bedakan jenis segala macam, itu enggak, itu open semua, tapi sesuai kebutuhan perusahaan itu seperti apa atau sesuai dengan jabatan yang nanti akan diambil mereka itu seperti apa. Kayak bagaimana proses pengambilan keputusannya biasanya tuh dilakukan di organisasinya, kayak gimana sistemnya atau gimana. Kalau untuk proses pengambilan keputusannya itu biasanya kita mengidentifikasikan masalah dulu nih, dicari nih masalahnya apa aja nih, masalah yang ada di guru. Kalau kita kan P3K guru ya, Persatuan untuk Guru-Guru se-Jakarta. Nah itu kita cari dulu masalahnya nih, berapa kali nih, siapa dari SD masalahnya seperti apa, guru di TK masalahnya seperti apa, digabungin dulu semua masalahnya. Nah baru kedua kita mencari ininya, mencari sumber masalahnya di mana, di dalam organisasinya kita atau di luar gitu. Nah yang ketiga itu biasanya kita melakukan mencari solusinya, apakah kita harus ngomong ke dinas gitu atau kita harus caranya gimana gitu, kita bareng-bareng dulu itu cari solusinya bersama-sama. Nah kalau udah dapat solusinya seperti apa, kita pilih yang tepat nih, harusnya gimana gitu. Nah barulah kita mengevaluasi kembali lagi gitu untuk mencapai masalah yang ada di dalam guru ini bisa diselesaikan melalui tindakan-tindakan kita gitu. Yang jenis konfliknya tuh yang paling sering ditemuin di dalam organisasi gitu? Biasanya sih gini ya, ini contohnya sekarang deh. Sekarang itu kalau guru kan sertifikasi nih, ya kan? Contohnya salah satu itu sertifikasi ini belum turun nih gitu sampai saat ini. Tapi banyak daerah-daerah yang di luar Jakarta sudah mendapat sertifikasi. Itu konflik juga. Jadi ada perdebatan tuh antara di dalam grup WA kita tuh pasti ada, kita udah dapat, ini belum gitu. Itu sih masalahnya. Pemimpin yang baru misalnya ganti pemimpin, pasti itu ada perubahan kebijakan gitu Mbak. Nah, Pasti. Aku boleh tahu nggak kayak gimana tuh kok alur komunikasinya, gimana kayak organisasinya tuh mengkomunikasikan perubahan besar setiap ada perubahan. Oke. Kalau dalam kita yang saat ini kita memiliki saluran di WA. Di WA itu kan ada saluran. Itu biasanya biasa mencakup siapapun melihatnya. Nah, terus ini ya harus dari pemimpinnya itu jujur, jelas menyampaikannya. Biasanya kan masih ada simpang siur nih, si A ngomongnya apa, tiba-tiba nyampainya lain nih sampai Z gitu. Itu kita mengkomunikasikannya ya dengan cara sering komunikasinya bareng-bareng, terus lewat WA, biasanya sering lewat WA sama saluran di WA itu. Atau kadang di IG juga ada. Oh, berarti lebih
mengandalkan media sosial ya Mbak, karena jangkauannya bakal lebih luas gitu dan Ya, lebih betul. akurat. Kayak gimana sih organisasinya tuh menghargai dan mengelola perbedaan keberagaman gitu Mbak. Biasanya kita melakukan kayak acara perayaan, kemarin itu terakhir halal bihalal. Itu saling menghargai. Walaupun yang halal bihalal kan agama muslim nih, ya kan? Tapi tetap ada sumbangsihnya dari agama lain. Terus yang kedua, saat pembuatan soal. Kita ini sesama guru kan saling buat soal nih. Yaitu kita bisa kerjasamanya lewat situ. Menghargai keberagamannya, melakukan toleransi saat mereka melakukan agama di hari-hari besar gitu. Dan kita menghargai yang agama non-muslim pun saat mereka melakukan perayaan, kita juga ada sumbangsih begitu. Terima kasih kepada 3 narasumber atas waktunya dan pembelajaran baru yang sangat insightful. Dari sesi tadi, kita jadi memahami meskipun organisasi memiliki tujuan yang berbeda, namun proses internal di dalamnya tetap menjadi hal yang krusial dan harus disesuaikan dengan organisasinya. Semoga video edukatif ini dapat memberi perspektif baru. Saya Dipa, sampai jumpa!